dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kelancaran dalam kegiatan kalian di rumah. Dan semoga dalam videoku kali ini dapat menghibur kalian semua di rumah. Jangan lupa like-nya, subscribe, dan komen di bawah ya untuk membangun channelku ke depan. Oke, dalam videoku kali ini aku akan bercerita tentang si Mary, pembunuh berusia 10 tahun. Mary Bell. Mary Bell adalah seorang anak berusia 10 tahun yang pada waktu itu dia sudah melakukan pembunuhan, dan naasnya pembunuhan itu tidak yang terakhir kalinya. Dia, Mary Bell, yang mana nama panjangnya yaitu Mary Flora Bell, yang lahir pada bulan Mei 1957 di daerah kumuh West End of Newcastle. Daerah itu bernama Scots Woods. Mary Bell lahir dari seorang rahim perempuan bernama Betty, yaitu pelacur yang pada saat itu masih berusia 16 tahun. Yang pada waktu itu si Betty mengatakan kepada dokter bahwa barang itu pergi menjauh dariku. Begitu kata si Betty ketika melihat si Mary atau anaknya ini keluar dari rahimnya pada saat itu. Yang artinya si Mary tidak diharapkan kehadirannya oleh si Betty, ibunya sendiri. Tidak diketahui siapa sebenarnya ayah Mary, karena dalam, maaf ya, tanda kutip tadi, ibu si Mary yaitu Betty adalah seorang pelacur, yang mana si Betty meyakini bahwa ayah Mary adalah Billy Bell. Billy Bell adalah seorang perampok bersenjata pada saat itu. Billy Bell menikahi si Betty yaitu ibu Mary saat Mary sudah keluar dari rahim si Betty. Namun si Betty tetap meyakini bahwa si Billy Bell adalah ayah dari Mary, atau mungkin tanda kutip, maaf ya, hamil di luar nikah pada waktu itu. Rumah yang ditinggali Mary pada saat itu seperti rumah hantu, yang mana tirainya yang compang-camping, pintunya yang sudah rusak, gelap, kumuh, kotor, layaknya tidak ditinggali oleh manusia. Namun semua itu bermula dari sana, yaitu di mana Betty, si ibu dari Mary, sering berpamitan keluar kota yang dengan tujuan bisnis ke suatu daerah yaitu Glasgow. Dan ketidakadaan atau kepergian ibu Mary, si Betty ini dengan tujuan bisnisnya tadi, membuat si Mary merasa merdeka, merasa bisa istirahat, merasa bisa apapun bisa dilakukan oleh si Mary, karena ketika ibunya berada di rumah, si Mary selalu dikekang, disiksa baik verbal maupun mental. Pada suatu hari, kakak si Betty atau kakak dari ibu kandung si Mary ini menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwasanya si Betty ingin memberikan si Mary kepada orang lain atau kepada wanita lain yang dia tidak kenal sama sekali untuk diminta mengadopsi si Mary. Karena dari awal si Betty ini tidak menghendaki atau tidak menginginkan sama sekali keberadaan si Mary. Sejak kecil, si Mary ini sudah mengalami kecelakaan-kecelakaan di rumahnya sendiri
yang mana kecelakaan itu berupa si Mary jatuh dari jendela ataupun overdosis pil tidur yang diberikan oleh si Betty, ibu kandungnya sendiri, dengan tujuan si Mary tidur sepanjang hari supaya tidak merepotkan si Betty. Beberapa kecelakaan itu atau insiden yang dialami oleh Mary dikaitkan dengan ibunya sendiri, yaitu si Betty, bahwasanya si Betty lah yang merencanakan insiden-insiden tersebut dikarenakan Betty tidak menginginkan si Mary. Sementara yang lain melihat bahwasanya si Betty ini mengalami sindrom Munchausen, di mana Betty alias ibu dari Mary ingin mendapatkan perhatian lebih dari orang-orang sekitarnya atas kejadian kecelakaan anaknya sendiri, yaitu Mary. Menurut cerita si Mary, bahwasanya si Betty, ibu kandungnya, mulai menjual si Mary atau si Mary ini disuruh untuk menjadi pelacur di usia Mary yang masih 4 tahun. Meskipun dalam kenyataannya pernyataan si Mary tersebut tidak dibenarkan oleh pihak keluarganya. Menurut keterangan keluarganya, si Mary ini sedari kecil memang sudah sering sekali melihat insiden-insiden besar atau insiden kematian, yaitu pertama kali si Mary melihat temannya sendiri ketika itu mati ditabrak bus. Mengingat semua yang telah terjadi kepada Mary dari Mary kecil, tidak menjadi hal yang mengejutkan bahwa si Mary pada umur 10 tahun sudah menjadi pribadi yang menutup diri dari lingkungan, mempunyai hati yang keras, dan sifat yang manipulatif. Apa yang dialami Mary sedari kecil yang dilakukan oleh ibunya sendiri, Mary menjadi anak yang notabene mempunyai kerusakan atau kelainan pada otaknya. Mary mengalami kerusakan pada korteks prefrontalnya. Area korteks prefrontal adalah area di mana terjadi kerusakan bagian refleks pergerakannya dan juga refleks pengambilan keputusannya. Maribel. Mary atau Maribel sebenarnya adalah gadis yang berparas cantik, mempunyai rambut panjang yang berwarna hitam pekat dan mata biru yang tajam. Bahkan guru-guru di sekolah Mary mengatakan bahwa Mary adalah sosok anak yang sangat cerdas, namun guru-gurunya menyayangkan bahwa Mary ini mempunyai sifat yang kurang empati kepada lawan mainnya atau kepada teman-temannya. Meskipun sifat keras Mary atau kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh Mary diperhatikan oleh banyak orang atau beberapa orang di sekitar Mary, namun orang-orang tersebut enggan untuk melarang Mary atau memarahinya, sehingga Mary menjalani kehidupan tanpa pengawasan dengan konsekuensi yang mengerikan. Mary kerap sekali melakukan kekerasan, yaitu seperti mematikan puntung rokok dengan cara menyundutkan. Tahu kan Rek bahasa menyundutkan? Seperti mematikan, mematikan puntung rokok tersebut ke pipi seorang gadis kecil sehingga rokok itu mati. Bayangkan betapa panasnya sebuah puntung rokok disundutkan ke pipi. Tidak hanya itu, Rek. Ini bukan
akhir sebuah kasus, bahkan ini the first. Selain itu, si Mary Bell ini juga pernah mencekik temannya sendiri. Setelah temannya sendiri dicekik, otomatis kayak gini kan. Nah, setelah mulutnya terbuka, mulut temannya itu diisilah dengan pasir oleh si Mary ini, dan dibantu, kau tahu, dibantu dengan temannya si Mary ini, yaitu si Norma. Yang si Norma ini memegangi tangan si korbannya Mary ini. Si Mary mencekik lalu memasukkan mulut korbannya ini sebuah pasir. Nah, si Norma, teman si Mary yang membantu Mary tadi, dia sebenarnya kakak kelas Mary, namun dia itu dongkol gitu, kayak yang maaf ya, tidak naik kelas, alias bodoh dan kurang pergaulan, tidak bisa mencerna pelajaran dengan baik. Akhirnya apa? Akhirnya si Norma ini mudah sekali dipengaruhi oleh si Mary, yang mana si Norma ini dijadikan budak untuk membantu aksi si Mary. Jadi sebenarnya salah satu korban si Mary ini sempat kabur karena ketakutan. Akhirnya mungkin dia itu lapor ke ibunya, lalu ibunya itu melaporkan ke pihak kepolisian. Namun apa yang terjadi? Dari pihak kepolisian tidak ada respon, karena mungkin si Mary ini masih berusia 10 tahun, yang mana Mary otomatis masih anak-anak dong. Dan mungkin pihak kepolisian, ya udahlah, anak kecil, mungkin dia sedang bermain lalu tidak sengaja menakuti temannya, atau mungkin gitu. Jadi polisi tidak merespon dengan baik laporan dari ibu korban. Dari kejadian itu, berminggu-minggu setelahnya, sebelum si Mary Bell ini melakukan kasus atau pembunuhan pertamanya, si Mary Bell ini sempat-sempatnya melakukan kekerasan lagi kepada siapa? Yap, kepada anak-anak lagi. Kali ini anak laki-laki berusia 3 tahun, Kejam kali kau. Jadi pada waktu itu tanggal 11 Mei 1968, si Mary melakukan kekerasan lagi kepada anak laki-laki berusia 3 tahun, yang pada saat itu si Mary bilang kepada anak kecil itu, "Heh, kamu jangan bilang ibumu ya kalau aku telah menganiaya kamu. Kamu bilang ke ibumu, kamu bengkak dan biru-biru ini, kamu jatuh dari pohon. Awas kau ya, kalau kau bilang aku yang menganiayamu." Gitu katanya, Kemudian pada tanggal 25 Mei di tahun yang sama, sebelum si Mary Bell ini genap berusia 11 tahun. Kalian tahu apa yang terjadi pada hari itu? Yap, benar. Pada hari itu si Mary Bell melakukan aksi pembunuhan pertamanya kepada Martin Brown, seorang anak berumur 4 tahun di sebuah rumah kosong di Scottswood, Inggris. Setelah si Mary melakukan pembunuhan kepada Martin Brown, si Mary ini kayak aku udah melakukan pembunuhan, berhasil gitu, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Dan si Mary langsung meninggalkan tempat itu tanpa wajah ketakutan, bersalah, no. Dan si Mary ini melakukan pembunuhan itu ditemani oleh temannya, yaitu Norma Bell. Nah, aku jelaskan sedikit. Si Norma ini punya nama panjang, namanya Norma Bell. Namun keduanya, si Mary Bell dan Norma Bell ini tidak ada hubungan sedarah. Jadi mereka itu tidak ada ikatan adik kakak, saudara, atau nggak ada. Next. Jadi setelah itu, si Mary itu sempat ngomong gini ke Norma setelah melakukan pembunuhan itu ya. "Hei Norma, kau awas ya, kau pulang dari sini bilang ke orang-orang kalau aku yang sudah membunuh dan mencekik si Martin." "Loh, emang kenapa?" gitu katanya si Norma. "Kau bodoh ya?
Kalau kau bilang kepada orang-orang, kau pun kena karena kau kan yang membantu aku tadi. Kau lupa? Nanti kau dikepung, dimarahi sama orang-orang. Mau kau? Katanya Norma. Enggak, aku nggak mau. Kalau kau nggak mau, jangan bilang sama orang-orang. Bilang aja kalau yang membunuh itu adalah orang lain. Kau bilang, aku tadi melihat ada 2 orang yang membunuh si Martin, tapi aku nggak tahu karena orang itu nggak kelihatan wajahnya. Begitu aja, ngerti kau? Ya ngerti-ngerti gitu katanya si Norma Rai. Dasar Norma. Beberapa hari setelah kejadian itu, polisi menemukan adanya mayat di sebuah gedung kosong, yaitu mayatnya Martin Brown. Namun polisi di situ sedikit menemukan barang bukti, yaitu hanya sebuah bercak darah sedikit dan sebuah air liur sedikit dan sebuah obat atau pil. Pil yang ditemukan di sebelah Martin Brown ini berupa pil penghilang rasa sakit, yang mana polisi justru menduga bahwa Martin Brown ini meninggal karena overdosis pil tersebut, di mana bisa polisi menyimpulkan hal tersebut karena polisi tidak menemukan barang bukti yang akurat tentang kematian Martin Brown, yaitu hanya berupa percikan darah sedikit dan percikan air liur sedikit. Oleh karena itu, polisi menyimpulkan bahwa si Martin Brown ini meninggal karena overdosis obat. Pinter kali kan si Mary Bell membunuh? Sama, kita berpikiran sama. Namun justru keluarga si Martin Brown menaruh curiga kepada si Mary. Kau tahu kenapa, Rek? Karena ketika prosesi duka di rumah si Martin, si Mary ini tiba-tiba muncul di depan pintu. Dan tiba-tiba dia bertanya kepada si ibunya Martin, "Bu, Martinnya ada? Aku mau bertemu dong." Dengan wajah lembut, dengan wajah sedihnya, dengan wajah kehilangan, si ibu Martin ini menjelaskan secara pelan-pelan kepada si Mary supaya Mary tidak tersinggung, supaya Mary tidak sedih. Gitu kan maksud si ibu Martin ini. Dia berkata, "Si Martin sudah meninggal, Nak. Si Martin sudah tidak ada." Dengan santainya, dengan watadosnya, kau tahu, Rek, apa yang dikatakan oleh si Mary? Yang dikatakan oleh si Mary? "Iya, aku tahu kalau si Martin udah mati. Aku cuma ingin melihat si Martin tidur aja di peti mati. Emang gak boleh?" Dari situ si Mary langsung diusir sama ibunya Martin dan digebrakan pintu, disuruh keluar kau dari sini, langsung ditutup pintunya. Tidak lama dari kejadian diusirnya si Mary, apa yang terjadi? Si Mary melakukan aksinya lagi di TPA atau tempat penitipan anak. Dia menuliskan apa, Rek? Dia menuliskan ini, "I murder so that I come back." Namun polisi tetap menganggap catatan itu sebagai catatan yang aneh. Namun untuk hal penitipan anak, lembaga itu atau penitipan itu menganggap bahwa sebuah tulisan itu adalah sebuah tulisan yang berbahaya dan sebuah bentuk pengancaman kepada lembaganya. Oleh karenanya lembaga tersebut langsung atau sengaja membuat alarm. Pemasangan alarm yang dilakukan oleh lembaga penitipan anak atau tempat penitipan anak TPA tersebut sangatlah cerdas. Karena mengapa? Karena beberapa malam setelah itu si Mary dan si Norma ini ketangkap, syukur. Tapi pada saat pembuktian pada alarm itu mereka sedang berkeliaran saja di luar. Apa yang terjadi? Lagi-lagi mereka dilepaskan oleh polisi karena mereka hanya berkeliaran, tidak ada bukti otentik atau bukti yang menguatkan atas kelakuan si Mary. Pintar kali kau. Tidak hanya itu ulah yang dibuat Mary mengumumkan atas kematian Martin Brown. Dia bilang kepada teman-temannya, "Woi, yang membunuh Martin Brown itu aku. Kalian tahu nggak? Yang membunuh itu aku. Aku hebat kan?" Kata dia begitu. Terus teman-temannya kayak, "Hah? Krik gitu."
kayak yang garing gitu. Karena apa? Karena si Mary ini suka berbohong dan suka pamer, oleh karenanya teman-temannya tidak percaya. Dan apa yang terjadi? Bukan malah meyakinkan temennya dengan aku beneran aku kayak gitu, enggak, langsung dengan eksekusi. Dengan apa? Dengan Mary ini membunuh, lagi-lagi membunuh, kembali membunuh satu orang laki-laki lagi. Pada tanggal 31 Juli, 2 bulan setelah pembunuhan pertamanya, Mary ini membunuh kedua kalinya kepada seorang anak laki-laki yang bernama Brian Howie dengan cara andalanya. Coba tebak apa? Dicekik lagi, Rek, sama si Mary ini. Namun korban kedua ini tidak hanya dicekek oleh si Mary melakukan aksinya ini dengan cara yang lebih sadis. Setelah mencekeknya, si korban mati, lalu sama si Mary dimutilasinya, Rek, dengan sebuah gunting yang kemudian pahanya digaris-garis sama si Mary. Lalu Mr. P-nya atau burungnya si anak tersebut diguntinglah sama si Mary, dan pada bagian perutnya dikasih ukiran sebuah huruf berinisial M. Nah, Brian itu beberapa saat otomatis kan menghilang karena sudah mati. Lalu keluarga Brian itu mencari si Brian kau kemana kau kemana? Tiba-tiba si Mary sama si Norman ini datang dengan wajah watadosnya tadi, tek tiba-tiba, Bu, Pak, cari siapa? Brian, kau tahu nggak Brian? Oh, Brian hilang. Oke, bolehkah aku membantu mencari Brian? Kata dia begitu. Oh, boleh, silakan. Lalu si Mary ini menunjukkan lokasi-lokasi di mana dia telah membunuhnya tadi, yaitu di balok-balok. Mungkin di situ. Namun apa yang terjadi, Rek? Setelah si Mary ini menunjukkan mungkin di situ, si Norma pun kayak ketakutan gitu kan, Rek. Terus dia bilang, "Hah? Boleh aku cari di situ." Terus dia kayak pura-pura mencari gitu kan. Tadi pembunuhannya si Brian ini juga sama Norma kan. Si Norma bilang ke keluarganya Brian, nggak ada di balok itu, nggak ada. Terus keluarga si Brian itu percaya dong kalau di situ tuh nggak ada apa-apanya. Oh my god. Lalu beberapa hari kemudian polisi menemukan sebuah mayat di balok-balok, yaitu Brian. Kemudian polisi itu kayak curiga 2 anak mati pada akhir-akhir bulan ini. Lalu si polisi itu kayak mencari tahu lebih detail tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada akhir-akhir bulan tersebut untuk menemukan bukti-bukti yang akurat tentang siapa pelaku pembunuhan di balik 2 anak laki-laki ini. Beberapa hari setelahnya kemudian polisi mengabarkan berita penting kepada keluarga Brian bahwasanya di dada mayat Brian ditemukan sebuah sayatan atau goresan menggunakan pisau cukur yang berinisial M, yang tulisannya tersebut tidak begitu rapi. Dan bukti-bukti yang ada, polisi menyimpulkan bahwa pembunuh si Brian ini adalah seorang anak. Mulai terungkap. Mau lari kemana kau, Mary? Dugaan polisi yang mengatakan bahwa si Brian dibunuh oleh seorang anak laki-laki dikuatkan dari serangan-serangan yang dilakukan si pembunuh kepada si Brian sehingga Brian mati ini adalah serangan-serangan kecil atau serangan-serangan yang tidak mungkin dilakukan oleh orang dewasa, sehingga polisi menyimpulkan serangan-serangan itu dilakukan oleh seorang anak kecil. Pada prosesi wawancara, si Norma dan si Mary ini tidak pintar menyembunyikan moodnya, Rek, tentang pembunuhan yang disembunyikannya tadi. Dimana si Norma ketika diwawancara ini bersikap kayak fine aja, tenang, santai, gimana gitu. Sedangkan si Mary selalu mengelak ketika ditanya, "Hey Mary, kamu waktu itu sepertinya ketika hari
kematian si Brian ini kamu sepertinya bareng deh sama si Brian, katanya polisi gitu. Terus katanya si Mary, enggak, aku nggak bareng sama si Brian, bahkan aku main sendirian kok sama Norma, gitu katanya. Jadi selalu mengelak gitu. Akhirnya polisi curiga. Pada hari penguburan si Brian, si Mary ini tampak mengintip gitu loh Rek, dari jendela rumahnya, mengintip pemakaman si Brian ini. Kan mereka tetangga rumah tuh, jadi bisa mengintip si Mary ini. Dengan wajah senangnya si Mary ini mengintip sambil kayak gini. Yes, aku sudah berhasil membunuhmu Brian. Aku berhasil membunuhmu. Aku berhasil membunuhmu. Gitu katanya, sambil mengelus-elus katanya, kayak sadis gitu, kayak ketawa-ketawa. Aku berhasil membunuhmu Brian, kayak gitu. Kayak kok malah kayak FTV sih. Jadi intinya kayak seneng gitu, ketawa-ketawa sambil aku sudah berhasil membunuhmu Brian. Kayak gitu. Polisi akhirnya memanggil Mary untuk wawancara yang kedua kalinya, dan pada saat itu Mary berbohong bahwasanya pada saat kematian Brian, Mary melihat ada anak laki-laki berusia 8 tahun yang memukul Brian. Dan Mary mengatakan bahwa si anak kecil berusia 8 tahun tadi memegang sebuah gunting yang patah. Namun itu adalah kesalahan besar seorang Mary Bell. Karena apa? Karena polisi tidak membeberkan kasus mutilasi Brian yang dimutilasi atau dipotong-potong menggunakan gunting di depan pers atau majalah. Jadi orang lain tidak ada yang mengetahui bahwasanya kasus itu sebenarnya dilakukan menggunakan gunting. Hanya polisi saja yang tahu bahwa kasus itu dilakukan menggunakan gunting. Namun pada saat itu Mary salah. Mary, sebelum polisi mengatakan kepada Mary bahwasanya si Brian dibunuh menggunakan gunting atau dimutilasi menggunakan gunting, Mary mengatakan dengan sendirinya kepada pihak kepolisian. Baik Norma maupun Mary saat itu tersudutkan ketika pihak polisi menanyakan beberapa pertanyaan kepada keduanya. Yang pada saat itu si Norma mulai mengikuti alur dari pihak kepolisian, namun si Mary tetap menyangkal bahwasanya si Mary berada di area atau di TKP kejadian si Brian Howe ini mati atau terbunuhnya si Brian Howe. Namun si Mary ini selalu saja menyudutkan si Norma pada saat wawancara keduanya ini. Polisi pun menaruh rasa curiga kepada keduanya karena keduanya ini mempunyai ekspresi atau gestur tubuh yang sangat mencurigakan ketika diwawancara kedua. Lalu keduanya divonis menjadi terdakwa oleh pihak kepolisian. Di pengadilan, jaksa mengatakan kepada pengadilan bahwa si Mary Bell ini melakukan pembunuhan atas dasar semata-mata untuk kesenangan dan kepuasan membunuh. Sementara itu pihak pers Inggris menyebut si Mary ini adalah evil born. Juri setuju bahwasanya si Mary ini telah melakukan pembunuhan dan menjatuhkan vonis bersalah kepada si Mary pada bulan Desember. Namun, psikiater pengadilan mengatakan kepada juri bahwasanya si Mary ini mengalami gangguan, yaitu seorang psikopat. Dan Mary ini tidak dianggap bertanggung jawab penuh atas dasar terbunuhnya Brian Howe tersebut. Norma Bell. Sedangkan Norma Bell dianggap sebagai kaki tangan pengaruh buruk dari Mary Bell. Oleh karenanya Norma Bell dibebaskan pada saat itu. Hakim menyimpulkan bahwa
Mary adalah seorang anak yang berbahaya dan sebuah ancaman atau ancaman buruk bagi anak-anak lain yang seusianya atau lebih kecil darinya. Dia lalu dijatuhi hukum penjara yang disebut sebagai Ad Hoc Justice Pleasure, yaitu sebuah hukuman Inggris yang tidak ditentukan kapan batas berakhir hukuman tersebut, atau pada dasarnya sampai ada kekuatan hukum yang pantas untuk mengeluarkan kasus tersebut. Dan ibunya, si Betty, ibu kandung dari Mary Bell ini, selalu dan seringkali menjual berita kepada pers dan seringkali menuliskan tulisan-tulisan atau pesan-pesan singkat yang dia mengaku bahwa tulisan itu adalah tulisan si Mary Bell. Padahal si Mary tidak pernah melakukan hal tersebut. Sedangkan Bell, yaitu ayah dari Mary Bell, tepatnya ayah yang diakui Betty sebagai ayah dari Mary Bell, saat itu sedang gencar-gencarnya diperbincangkan oleh media juga pada saat September 1977 karena dia kabur dari penjara. Tempat dia awal mula ditahan yaitu penjara anak-anak, kemudian dia dipindahkan ke penjara yang dewasa 1 tahun sebelumnya. Dan akhirnya pada tahun 1980 si Mary Bell dibebaskan. Dia dibebaskan dengan lisensi, yang berarti bahwa secara teknis ia masih menjalani hukuman, tetapi ia dianggap bahwa bisa menjalani kehidupan layaknya orang normal pada umumnya pada lingkungan tempat dia tinggal dengan penjagaan yang sangat ketat. Pada pembebasannya, Bell waktu itu berusia 23 tahun dan dia dibebaskan dari penjara terbuka Askam setelah menjalani 12 tahun hukuman. Bell diduga kembali ke Tyneside pada beberapa kesempatan dan tinggal di sana selama setelah pembebasannya tersebut. Selain itu, si Mary ini diberi identitas baru oleh pihak kepolisian supaya tidak dikejar atau melindungi incaran pers, serta supaya Mary Bell ini bisa menjalani kehidupan seperti biasa pada lingkungannya yang baru. Meskipun begitu, si Mary Bell ini sempat berpindah-pindah tempat dari tempat satu ke tempat lainnya karena pada saat itu si Mary Bell ini menjadi incaran pemberitaan di tabloid-tabloid. Pada saat itu entah masyarakat umum tahu berita keadaan atau keberadaan Mary Bell dari mana, masyarakat umum selalu menemukan cara menemukan si Mary ini. Namun segalanya menjadi lebih buruk saat si Mary Bell ini memiliki anak perempuan pada tahun 1984. Putri si Mary Bell ini tidak tahu atas kejahatan-kejahatan yang pernah si Mary perbuat pada masa lalu sampai dengan putrinya ini berusia 14 tahun. Ketika sebuah tabloid berhasil menemukannya, yang kemudian berhasil melacak keberadaan Mary pada tahun 1998. Dan pada waktu itu juga segera banyak sekali wartawan yang mengepung rumah si Mary ini sampai berkemah bermukim di depan rumah si Mary. Lalu keluarga itu pun kembali melarikan diri dari rumahnya sendiri menggunakan spray atau menutup mukanya dengan spray supaya tidak ketahuan oleh wartawan-wartawan yang kemah di rumahnya. Anonimitas Putri Bell atau Putri Mary Bell sebenarnya dilindungi sampai dengan umur Putri Mary Bell ini 18 tahun. Namun pada tanggal 21 Mei 2003, Mary Bell memenangkan banding di pengadilan tinggi untuk memiliki anonimitas untuk dirinya dan putrinya selama seumur hidup. Perlindungan baru kemudian diperbaharui untuk
untuk memasukkan cucu perempuan atau cucu pertama dari Mary Bell. Pada waktu itu lahir pada bulan Januari 2009 yang sebut saja bernama Z. Hingga sampai hari ini Bell mendapatkan perlindungan hukum di sebuah alamat rahasia. Baik dirinya dan putrinya tetap anonim dan dilindungi di bawah pemerintah pengadilan. Karena kasus dari Mary Bell ini, perlindungan dari pemerintah Inggris untuk melindungi narapidana tertentu secara tidak resmi dikenal sebagai Mary Bell Orders.